Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalah Atmanegara, NPM 5019163, kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain dan merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif untuk kelas tinggi untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar, sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan pemberian makna yang substansial terhadap mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Disinilah kompetensi dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Dari sudut pandang psikologis, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konteks mata pelajaran yang terpisah, kecuali siswa kelas 4, 5, dan 6 sudah mulai mampu berpikir abstrak. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif pada anak berusia antara 6-12 tahun berada pada tahap konversi operasional. Bahkan usia 6-7 tahun, anak lebih masih berada pada tahap pre-operasional. Setelah berusia 11 tahun, barulah anak masuk pada tahap formal operasional. Secara rata-rata, siswa di kelas awal SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 adalah anak yang berada pada rentangan usia 6-9 tahun. Berdasarkan perkembangan kognitifnya, pada usia ini siswa telah memiliki kesadaran eksistensi suatu benda atau keadaan, meskipun bendanya tak dapat dilihat lagi, atau peristiwanya tak dapat dilihat. Dalam rentang usia ini, siswa baru mampu berpikir sistematis terhadap benda-benda dan situasi atau peristiwa yang konkret. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, cenderung belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Berdasar pada pandangan psikologi tersebut, memberi dasar yang kuat untuk kompetensi dasar yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik. Mata pelajaran IPA dan IPS di dalamnya mempelajari tentang alam dan manusia. Belajar IPA dan IPS akan lebih bermakna jika siswa mengalami langsung apa yang dipelajarinya. Dengan mengangkat tema-tema nyata pada kehidupan sehari-hari yang dialami siswa sebagai sumber belajar, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih utuh dan mendekati kenyataan. Masa usia anak sekolah dasar merupakan akhir kanak-kanak yang berkisar antara 6-12 tahun, di mana usia tersebut terbagi lagi ke dalam 2 kategori, yaitu siswa kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, dan siswa kelas tinggi yang terdiri atas kelas 4, 5, dan 6. Masa ini dimulai dengan anak memasuki bangku sekolah dasar dan dimulai sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Serta masa di mana anak akan memasuki dunia baru, yaitu masa pengenalan lingkungan sosial dan yang lebih luas. Masa kelas tinggi sekolah dasar yaitu kira-kira umur 9 atau 10 tahun sampai umur 12-13 tahun. Beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini yaitu yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis. Yang kedua, amat realistis atau ingin tahu atau ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus yang oleh alih-alih
mengikuti teori faktor ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. Yang keempat, sampai kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan seorang guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Setelah kira-kira umur 11 tahun, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Yang kelima, pada masa ini anak memandang nilai atau angka rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan pembelajaran tematik di antaranya. Yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melihat suatu peristiwa atau kejadian memuat sejumlah konsep atau materi mata pelajaran. Seperti saat belanja di pasar, mereka dihadapkan pada konsep perhitungan atau matematika. Makanan sehat, sayur dan buah yaitu pelajaran IPA, dan dialog bahasa Indonesia dan lain-lainnya. 2. Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa lebih terorganisir. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih bermakna. Yang keempat, memberi peluang siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan diri dalam hal sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa atau student centered. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, hasil pembelajarannya sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Tahap-tahap perencanaan pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggali tema dengan pertimbangan tidak terlalu luas sehingga dapat digunakan untuk beberapa mata pelajaran. Yang kedua, melakukan analisis kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar, KD, dan indikator yang sesuai dengan tema, dan membagi alokasi waktu. Yang ketiga, melakukan pemetaan hubungan KI, KD, dan indikator dengan tema. Yang keempat, melakukan penyusunan silabus, dan yang terakhir yaitu menyusun RPP. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.